Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kabar ya. Jadi Polda Sumatera Selatan menangkap pelaku yang modus penipuan surat tilang.apk. Nah, ini korbannya ini warga Palembang 58 tahun, total kerugiannya 2,3 miliar rupiah. Nah, ini jadi modus penipuan surat tilang APK ini kembali marak. Padahal ini sudah kita bahas ya, udah 3-4 bulan yang lalu itu lagi booming, tapi ternyata sampai sekarang masih banyak sekali masyarakat kita yang kena modus penipuan ini. Jadi modusnya saya bahas sedikit ya. Jadi tiba-tiba kita mendapatkan pemberitahuan seolah-olah dari kepolisian, padahal ini dari penipu ya. Pemberitahuan bahwa kita melanggar lalu lintas, kemudian dikirim surat tilang elektronik kan gitu. Dikirimnya melalui WhatsApp kita. Nah, kita yang penasaran kan ya, ya kita di mana nih? Nanti kita melanggar di mana gitu. Kita kan penasaran. Kemudian kita klik file yang dikirimkan penipu yang mengaku sebagai polisi ini, mengaku mengirimkan surat tilang elektronik ini. Kemudian kita klik file tersebut ya, kita klik file tersebut, kemudian di file tersebut setelah klik kita disarankan untuk menginstal. Jadi penipu nanti membimbing kita, oh diinstal saja Pak, klik install. Nanti setelah diinstal Bapak bisa melihat surat tilangnya. Penipu berdalih seperti itu. Nah, kemudian kita klik, kita install. Nah, setelah kita install, maka yang terjadi adalah kita dimintain permission hak akses, mulai dari permission untuk akses SMS, Gmail, kemudian macam-macam lah. Kita dimintain permission macam-macam, kemudian setelah kita install dan kita setujui permission itu, biasanya handphone kita dibuat hang atau nge-lag gitu kan ya. Nah, tapi data-data di handphone kita sudah diambil oleh penipu, mulai dari data m-banking kita, Gmail kita, semua diambil alih oleh penipu dan itu digunakan untuk menguras uang yang ada di m-banking kita. Nah, modusnya seperti itu. Nah, di Palembang ini ada warga Palembang 58 tahun itu terkena modus itu. Jadi beliaunya mendapat pemberitahuan yang dikira dari kepolisian, judulnya surat tilang elektronik, beliaunya penasaran karena pengen tahu saya melanggarnya di mana, kemudian diklik, kemudian diinstal dan allow permission. Selanjutnya bisa ditebak data-datanya diambil alih oleh penipu ya, data-datanya diambil alih oleh penipu, jadi data-data di handphone diserap semua oleh penipu, digunakan untuk membobol rekening m-banking korban ini. Nah, ini jadi teman-teman hati-hati dan perlu waspada. Jadi mengenai surat tilang elektronik ini, jadi pihak kepolisian sendiri sudah wanti-wanti bahwa surat tilang elektronik tidak dikirimkan melalui WhatsApp. Jadi kalau ada pemberitahuan surat tilang elektronik lewat WhatsApp, kemungkinan besar itu adalah penipuan dan dipastikan itu adalah penipuan karena surat tilang elektronik hanya dikirimkan melalui surat, melalui PT Pos. Jadi surat dikirim ke alamat teman-teman ya, bukan melalui WhatsApp. Nah, nanti kalau melalui WhatsApp kemudian disuruh ngeklik ya, itu kemungkinan besar adalah penipuan karena nanti tujuannya penipu adalah mengambil alih semua data-data yang ada di handphone kita, kan gitu kan ya. Jadi hati-hati, penipuan modus APK ini sangat masif sekali dan ternyata masih saja terjadi sampai saat ini. Nah, modusnya penipu ya yang di Sumatera Selatan ini, dia itu sebenarnya mengirimkan WA ini secara acak. Jadi dia ada database yang mungkin udah ribuan database nomor-nomor, kemudian dikirim secara acak. Jadi penipu memang modelnya rata-rata seperti itu. Jadi punya database nomor-nomor yang mungkin ribuan bahkan mungkin jutaan, kemudian di-blast, di-spam kan gitu kan ya, dikirimkan ke nomor-nomor itu secara acak. Lah, nomor-nomor nanti yang menanggapi atau merespon itulah nanti yang akan diteruskan, akan diprospek. Misalnya penipu ini ngirimkan ke 1 juta nomor gitu, ternyata dari 1 juta nomor itu hanya 1.000 yang respon, yaitu yang ditindaklanjuti. Makanya tapi penipu ini kan kerjanya modelnya spam gitu ya, makanya hati-hati sekali dan setiap hari saya yakin nomor yang di database penipu ini akan bertambah terus. Kalau nomornya terus bertambah dan mereka terus spam ya tidak menutup kemungkinan nomor kita pun juga bisa kena spam. Lah kalau kita tanggapin ya berabe. Kalau kita tanggapi ya bisa-bisa kita menjadi rugi, menjadi hilang uang seperti yang terjadi di warga Palembang 58 tahun ini yang kehilangan 2,3 miliar uangnya karena penipuan modus surat tilang APK kan gitu kan ya. Nah, ini kemudian sama polisi ditelusuri, ternyata, nah ini ada fakta menarik lagi, ternyata ya penipu ini membeli aplikasi di Facebook seharga 500.000. Jadi hati-hati, jadi aplikasi-aplikasi penipuan ini ternyata sudah diperjualbelikan gitu loh. Jadi teman-teman waspada selalu. Artinya apa? Akan banyak penipu-penipu dengan modus yang sama karena
mendapatkan aplikasinya sekarang sudah murah, sudah 500.000 gitu loh. Jadi dengan berbekal 500.000 nih penipu sudah bisa beli aplikasi kemudian melakukan spam atau melakukan WA asal-asalan ke nomor-nomor database mereka, kemudian menyebarkan aplikasi-aplikasi ini yang dia beli dari WhatsApp ini. Makanya hati-hati ya. Jadi teman-teman mulai sekarang udah jangan asal percaya dengan apapun yang kamu terima. Jangan asal percaya kalau ada pemberitahuan apapun. Jangan langsung percaya karena bisa jadi itu penipuan. Nah, kalau sudah kehilangan uang gini kan ya repot sekali gitu loh. Dan yang lebih miris di kasus Palembang ini ternyata uangnya dipakai untuk narkoba ya, untuk pembelian sabu-sabu kan gitu kan ya. Jadi narkoba dan sabu-sabu. Jadi ini memang mungkin erat kaitannya. Jadi intinya ketika orang kepepet, sementara program-program penipuan sekarang sudah banyak dijual di Facebook dan lain-lain, maka kita yang awam inilah yang menjadi sasaran. Maka kita yang awam inilah yang akan menjadi korban-korbannya. Jadi hati-hati, ternyata penipuan surat tilang.apk ini masih merajalela. Sebenarnya kalau klik APK ini nggak cuma surat tilang.apk aja, kan banyak macam ya. Ada yang mengaku dari kurir ekspedisi, nanti bilang ke kamu, oh ini ada kiriman. Kiriman dari siapa? Diklik aja Bu, nanti diinstal. Kalau diinstal, terus kamu nanti allow permission, ya sudah, data-datamu kesedot sama mereka. Mulai data m-banking, data-data user passwordmu, data-data OTP-mu yang ada di SMS, data emailmu, bahkan semua data-data di galerimu pun gitu, kalau nggak hati-hati bisa disedot oleh penipu. Makanya hati-hati, ada modus tadi ada yang kurir.apk, dan ini ada lagi yang modus undangan pernikahan. Nah ini dapat undangan pernikahan Bu, harap kehadirannya ya. Ini nikahnya siapa? Diklik aja Bu, kemudian diinstal, kemudian low permission. Kalau itu kamu lakukan ya habislah apa yang ada di handphonemu, data-datanya dicuri semua sama mereka. Jadi hati-hati. Ini modus penipuan klik APK ini pada dasarnya simple. Jadi penipu ini akan meng-WA kamu dengan berbagai modus ya, dengan berbagai alasan, mengaku dari kurir, mengaku undangan pernikahan, mengaku dari apalagi ekspedisi, mengaku dari BPJS, mengaku dari manapun. Kemudian intinya kamu disuruh ngeklik file tersebut, kamu disuruh nginstal file tersebut, dan kamu disuruh allow permission file tersebut. Nah setelah itu hati-hati ya wis, data-datamu sudah diambil penipu dan kamu akan kehilangan apapun yang ada di handphone kamu. Entah itu m-bankingmu, e-walletmu bisa-bisa disedot oleh penipu karena data-data di handphone sudah diambil alih dan dianalisa oleh penipu. Jadi hati-hati. Jadi penipu sekarang itu nggak perlu canggih-canggih, meskipun penipuan klik APK ini ternyata pelakunya juga nggak canggih-canggih amat. Jadi pelakunya ini membeli aplikasi dari internet, dari Facebook ya, di kasus Palembang ini. Membeli aplikasi, kemudian aplikasi itu digunakan untuk menipu. Nah, beli 500.000, digunakan untuk menipu sampai dapat 2,3 miliar. Luar biasa. Hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai terjebak dengan hal-hal seperti ini. Tetap waspada dan semoga kita semua terhindar dari modus-modus penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.